Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1041 sampai dengan bab 1045 kediaman utama keluarga Su di wilayah barat benua Cina Tengah. Tempat ini sudah diawasi oleh keluarga Pang. Orang-orang kuat dari keluarga Pang sebenarnya sudah lama tiba di benua Cina Tengah, namun mereka bersembunyi di kegelapan. Saat Pang Zong, leluhur keluarga Pang, menjadi pemimpin aliansi suci, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia muncul sebagai kelompok dan mengepung keluarga Su. Karena kekuatan tertinggi seperti keluarga Pang ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Su, sama sekali tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Pang Zong mencoba yang terbaik untuk memenangkan 4 wakil pemimpin lainnya dan menjadi pemimpin aliansi suci, agar tidak dihentikan oleh Xuan Yuan Shou ketika dia menyerang keluarga Su. Sekarang rencananya telah berhasil. Setelah Xuan Yuan Shou digulingkan, keluarga Pang dapat mengambil tindakan. Keluarga Su tidak punya cara untuk menghadapi apa yang dilakukan keluarga Pang. Mereka hanya bisa tinggal di rumah untuk sementara waktu dan berusaha untuk tidak keluar rumah dan menimbulkan konflik dengan keluarga Pang. Tapi ini hanya sedikit penundaan. Pang Zong pasti akan segera membawa seseorang ke sini. Bagaimanapun, keluarga Su memiliki kekuatan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Jika Pang Zong, seorang raja suci, tidak mengambil tindakan, itu benar-benar tidak dapat dimusnahkan menang. Itu pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Faktanya, belakangan ini, ketika situasi semakin tidak menguntungkan, keluarga Su juga telah melakukan beberapa persiapan dan diam-diam mengirimkan beberapa keturunan langsung paling berbakat dari keluarga tersebut. Dan keturunan langsung dari keluarga Su ini telah sampai di kawasan perdagangan besar nomor 47. Alasan mengapa mereka datang ke area perdagangan skala besar nomor 47 adalah karena para eksekutif senior keluarga Su menganggap Lindong, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, ada di sini. Sekalipun keluarga Pang mendapat kabar tersebut dan mengejar mereka, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Dengan kekuatan tingkat suci sejati Lindong, tidak ada masalah dalam melestarikan sedikit warisan keluarga Su. Area terlarang keluarga Su. 3 lelaki tua sedang duduk bersama. Salah satunya adalah Su Ken, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang baru saja bergegas kembali ke keluarga Su. Dia jauh lebih muda dari 2 lainnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati menerobos ruang 7 dimensi dengan kecepatan yang sangat cepat. 2 lainnya juga merupakan leluhur sejati keluarga Su. Namun, seperti si Men Seng Hua, mereka masih terluka. Xiao Ken, bagaimana pengaturannya? Tanya seorang lelaki tua yang sepertinya separuh tubuhnya akan dikuburkan. Kakek, semuanya sudah diatur. Semua keturunan langsung berbakat dari keluarga Su telah dikirim. Mereka semua seharusnya ada di sini sekarang. Dengan Lindong di sana, tidak akan ada kecelakaan. Jangan khawatir, Su Ken menjawab jalan. Orang tua ini ternyata adalah kakek Su Ken. Sungguh tidak terduga. Itu bagus, keluarga Su bisa dihancurkan, tapi warisannya tidak bisa dirusak. Saya mengerti, kali ini Pang Zong telah menjadi pemimpin aliansi suci. Saya tidak berharap untuk bergantung pada Lindong dan tuannya untuk melakukannya kembali. Saya hanya ingin bantuan mereka. Pantau api keluarga Su. Aduh, tidak ada yang mengira Pang Zong bisa mengalahkan pemimpin aliansi Xuan Yuan. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai puncak orang suci. Tingkat raja, ini adalah nasib keluarga Suku. Pria tua itu menghela nafas. Kakek, yang tidak kuduga adalah mengapa nenek moyang keluarga Jiang memihak Pang Zong. Su Ken bertanya dengan ragu. Karena kepentingan. Apakah menurutmu setelah jatuhnya keluarga Su kita, keluarga seperti keluarga Jiang akan menjadi lebih baik? Bermimpilah, segera mereka akan mengikuti jejak keluarga suku.
Keluarga Jiang akan mengambil tindakan terhadap keluarga Jiang? Tidak. Nah, hubungan antara kedua keluarga mereka sangat kuat, Su Ken berkata dengan kaget. Tidak hanya keluarga Jiang, tetapi juga dua keluarga lainnya. Mulai sekarang, di dunia Xingsu, 5 rumah dagang utama hanya akan berada di tangan 5 kekuatan besar. Adapun aliansi suci, saat ini Xuan Yuan Shou dikalahkan oleh Pang Zong, itu sudah mati hanya dalam nama. Mulai sekarang, Xingsu struktur dunia akan didominasi oleh keluarga Pang, diikuti oleh 4 keluarga. Lainnya juga jadilah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan mereka terlalu lemah, kecuali Lin Dong juga melangkah ke tingkat Raja Suci. 1 sekte dan 2 Raja Suci, mereka akan mendapat tempat di alam Xingsu. Jika tidak, itu akan sulit. Bagaimanapun, kue di alam Xingsu sangat besar. Tidak ada yang ingin 2 orang lagi berbagi kue. Ada kemungkinan lain, yaitu semua orang kuat yang bersembunyi di kegelapan akan muncul dan membentuk sebuah aliansi, sehingga mereka bisa mendapatkan sumber daya. Kakek Zhu, aku selalu punya pertanyaan. Katakan padaku, jika aku tahu, aku akan menjawabnya untukmu. Mengapa aku merasakan suasana di dalam alam Xingsu menjadi semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir, terutama kekuatan dengan warisan yang lebih panjang. An Yin dengan panik mengambil sumber daya. Jika aliansi suci tidak menekannya, alam Xingsu akan berada dalam kekacauan karena zaman kemakmuran alam Xingsu tiba ribuan tahun yang lalu. Apakah ada terlalu banyak orang jenius, dan setiap kemakmuran besar akan disertai dengan bencana, dan semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri. Su Jingyuan masih berusaha membujuk Su Sueling akan pergi bersama Lin Dong untuk menjaga harapan bagi keluarga Su. Saat ini, saya tiba-tiba menerima kabar dari manajemen senior keluarga Su. Biarkan dia mengirim keturunan langsung dari keluarga Su dan Su Sueling ke tempat yang aman. Sueling, tebakanku benar. Keluarga telah memberikan beberapa keturunan langsung yang berbakat. Ikutlah denganku untuk menyambut harapan keluarga Su ini. Kakek 7, bagaimana keadaan keluarganya sekarang? Su Sueling bertanya. Sekarang keluarga Su telah diawasi oleh para ahli dari keluarga Pang. Mereka hanya diperbolehkan masuk dan keluar. Mereka mungkin sedang menunggu para pemimpin senior keluarga Pang dan Pang Zong, pemimpin aliansi suci, untuk muncul sebelum mengambil tindakan terhadap keluarga Su. Keluarga Pang mulai mengambil tindakan begitu cepat, seru Su Sueling. Lebih dari itu, saya khawatir mereka telah lama mengirim orang ke benua Cina Tengah. Mereka menunggu Pang Zong menjadi pemimpin aliansi suci dan memecahkan bahaya tersembunyi dari aliansi suci sebelum mengambil tindakan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Sueling bertanya. Keluarga telah memberi kita tugas untuk membantu anak-anak berbakat yang dikirim oleh keluarga-keluarga ini untuk menemukan tempat bersembunyi, meninggalkan sedikit api warisan untuk keluarga. Kalau begitu ayo cepat pergi, keduanya segera pergi bersama. Setelah terobosan Lin Dong, dia tidak langsung keluar. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat dari tahap akhir tingkat orang suci sejati ke tingkat dewa virtual setengah langkah, secara langsung melampaui tingkat raja suci yang diimpikan oleh banyak orang. Masih perlu waktu untuk membiasakan diri. Jika tidak, jika kekuatan seseorang tidak terkontrol dengan baik, benua Cina Tengah bisa hancur. Saat Lin Dong sedang beradaptasi dengan kekuatan barunya. Boom, terdengar suara keras. Segera setelah itu, tanah berguncang. Lalu terdengar tawa keras. Haha, Su Sueling, dasar jalang. Kamu tidak menyangka hari ini, keluarga Sumu ingin diam-diam mengirim keturunan langsung mereka. Dan kamu bahkan tidak bertanya pada keluarga Pangku apakah mereka setuju. Hari ini akan menghancurkan Sumu warisan dan harapan keluarga. Pada saat itu, saya akan membayar kembali 10 kali lipat penghinaan yang Anda berikan kepada saya.
Su Sueling dan Su Jingyuan baru saja menerima orang jenius langsung dari keluarga Su. Hanya ada tim yang terdiri lebih dari 100 orang. Semuanya masih sangat muda, berusia puluhan hingga ratusan tahun. Keluarga kaya seperti keluarga Su memiliki ribuan keturunan langsung, belum lagi keturunan agunan. Lebih dari 100 orang ini bisa dikatakan sebagai bagian terpenting dan harapan terakhir keluarga Su. Adapun alasan keluarga Su mengirim mereka ke sini, tentu saja karena kekuatan dan latar belakang Lindong. Kini keluarga Su tidak lagi meminta Lindong membantu mereka keluar dari masalah, melainkan hanya meminta Lindong untuk memberikan sebagian warisan untuk keluarga Su. Jika Lindong bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Su, tidak akan ada masalah dalam menjaga harapan terakhir keluarga Su. Sebelum Su Jingyuan dapat memutuskan kemana akan mengirim keturunan langsung keluarga Su ini, keluarga Pang telah menyusul mereka. Orang yang memimpin adalah Pang Haosen, pewaris pertama keluarga Pang. Setelah kepercayaan dirinya dihancurkan oleh Lindong, dia sudah putus asa. Untuk membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, keluarga Pang memintanya untuk memimpin orang-orang kuat keluarga untuk mengejar keturunan langsung yang diutus oleh keluarga Su. Dia bahkan mengirimkan 2 ahli tingkat suci untuk mengikutinya, yang merupakan investasi besar dan menunjukkan betapa keluarga Pang sangat menghargainya. Begitu Pang Haosen tiba, dia langsung memberikan pukulan kuat kepada keluarga Su dan menghancurkan gedung tertinggi perusahaan perdagangan kornukopia, menyebabkan guncangan besar. Pada saat ini, dia sedang berdiri di atas kapal besar, dengan merendahkan menatap perusahaan perdagangan kornukopia di bawah, dan dia mulai merasa sedikit bersemangat lagi. Lalu bagaimana jika Lindong kuat? Nenek moyang telah mengalahkan Xuan Yuan Shou dan menjadi pemimpin aliansi suci. Siapa lagi di dunia Starfight yang berani melawan keluarga Pang? Mulai sekarang, keluarga Pang akan mengambil keputusan akhir di alam Xingsu. Tunggu sampai masalah keluarga Su terselesaikan. Pang Haosen juga berencana meminta leluhurnya untuk mengambil tindakan dan membunuh Lindong. Dia ingin secara pribadi menginjak-injak Lindong untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Melihat kapal yang menutupi langit, wajah Su Sueling menjadi pucat. Su Jingyuan tidak lebih baik saat ini, menatap langit dengan ekspresi muram. Keturunan langsung keluarga Su ini bukan hanya tugas yang diberikan oleh keluarga, tetapi juga harapan terakhir keluarga, dan tidak boleh ada kecelakaan. Semua keturunan langsung keluarga Su panik, keluarga Pang ada di sini. Apa yang harus mereka lakukan? Bisakah kamu melarikan diri? Sebagai elit keturunan langsung keluarga Su, mereka tentu memahami situasi apa yang dihadapi keluarga Su. Apalagi setelah nenek moyang keluarga Pang menjadi pemimpin aliansi suci, tidak ada peluang hidup dan tidak ada harapan sama sekali. Semua orang merasa beruntung ketika dipilih oleh keluarga. Saya pikir jika saya diutus, saya akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, keluarga Su tidak lemah dan bukan tipe keluarga yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Bahkan jika dia akan menanggung kebencian terhadap genosida di masa depan dan terus berlanjut, itu masih lebih baik daripada kematian. Siapa yang mau mati jika dia bisa hidup? Kita semua masih muda dan belum cukup hidup. Aku hanya tidak menyangka tidak lama setelah aku keluar, aku berhasil menyusulnya. Tuan Qi, keluarga Pang sedang mengejar. Apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota langsung dari keluarga Su bertanya dengan gugup. Su Jingyuan adalah manajer umum perusahaan perdagangan kornukopia. Di keluarga Su, kecuali leluhur alam suci, statusnya berada di urutan kedua setelah kepala keluarga. Ketika semua keturunan langsung keluarga Su melihatnya, mereka harus dengan hormat memanggilnya guru ketujuh. Satu orang berbicara, dan yang lain juga angkat bicara. Tuan Qi, selamatkan kami. Kami masih muda dan belum ingin mati.
Ya, Tuan Qi, jika kami mati, keluarga Su akan memotong warisannya dan tidak akan ada harapan. Kamu pasti ada yang harus dilakukan. Beberapa keturunan langsung yang lebih muda dari keluarga Su mulai menangis ketakutan. Jangan takut, semuanya, keluarga punya rencana cadangan. Kamu adalah harapan terakhir keluarga, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Jangan khawatir. Mendengar kata-kata Su Jingyuan, semua orang sedikit tenang. Menurut mereka begitu, tidak mungkin bagi keluarga Su mengirim mereka ke sini sesuka hati tanpa pengaturan cadangan apapun. Faktanya, saat ini, Su Jingyuan secara bertahap memahami niat keluarga tersebut. Saya khawatir mereka mengirim orang ke sini karena mereka pikir tidak mungkin luput dari pandangan keluarga Pang. Situasi hari ini, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan mereka. Itu Lin Dong, kakek ketujuh. Su Sueling hendak berbicara. Su Jingyuan menyela, Sueling, segera temui Tuan Lin dan minta bantuannya. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kakek ketujuh, tapi, Su Sueling ragu-ragu. Dia masih tidak ingin melibatkan Lin Dong. Begitu Lin Dong mengambil tindakan, keluarga Pang pasti tidak akan melepaskannya. Keluarga Su tidak punya harapan, jadi mengapa mengganggu Tuan Lin? Bukan apa-apa, Sueling, cepat pergi, ini niat keluarga. Jangan khawatir, dengan kekuatan Tuan Lin dan tuannya, meski mereka tidak bisa menyelamatkan seluruh keluarga Su, tetap tidak ada masalah dalam menyelamatkan orang-orang ini. Pang, saya tidak berani terlalu mempermalukan tuan dan muridnya, kata Su Jingyuan dengan serius. Ini, oke, saya akan memohon pada Tuan Lin sekarang. Setelah Su Sueling selesai berbicara, dia hendak pergi. Seberkas cahaya lain keluar dari kapal besar di langit yang menutupi langit. Kebetulan jatuh tidak jauh dari Su Sueling dan yang lainnya. Boom, terdengar suara keras, banyak bangunan runtuh, dan sebuah lubang besar tertinggal di tanah. Meskipun serangan itu tidak menimpa Su Sueling dan yang lainnya secara langsung, dampak besar masih menghancurkan bangunan tersembunyi mereka, dan tim yang terdiri lebih dari 100 orang juga terkena dampaknya. Banyak keturunan langsung dari keluarga Su dengan kekuatan yang relatif rendah langsung pingsan. Yang lainnya terluka oleh puing-puing bangunan yang berserakan dan tergeletak di tanah sambil meratap kesakitan. Ah, tolong, kakiku patah. Tuan Qi, tolong. Bantu saya tidak bisa melihat mata saya. Tuan Qi, tolong saya akan mati. Serangan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Su Jingyuan bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Ketika dia bereaksi, dia segera mengambil tindakan untuk melindungi beberapa keturunan langsung dari keluarga Su di sekitarnya. Sementara mereka yang berada jauh hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka terluka. Adegan mendadak seperti itu juga menghentikan Su Sueling mencari Lin Dong dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Setelah terjadi serangan, kapal tidak melanjutkan penyerangannya. Suara Pang Haosen terdengar lagi. Su Sueling, kamu baik-baik saja. Su Sueling mendongak setelah mendengar ini, dan melihat Pang Haosen berdiri di udara, menatap reruntuhan tanah, dengan senyuman gila di wajahnya. Dia merasa sangat nyaman mendengarkan teriakan dan permohonan bantuan dari murid jenius langsung dari keluarga Su. Beberapa emosi yang terpendam akhir-akhir ini akhirnya terlepas. Pang Haosen, Su Sueling berteriak dengan gigi terkatup, menahan kesedihannya. Su Sueling, aku, Pang Haosen, kembali lagi. Bagaimana? Aku tidak menyangka hari ini, kan? Bukankah keluarga Sumu berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Lin Dong? Biarkan dia keluar untuk menyelamatkanmu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyelamatkanmu hari ini. Hahaha. Setelah Pang Haosen selesai berbicara, dia mulai tertawa liar.
Su Sueling merasa sedih saat mendengarkan tawa gila Pang Haosen dan melihat banyak keturunan langsung keluarga Su yang terluka di sekitarnya. Lingkaran di bawah mataku perlahan mulai memerah. Menghadapi situasi putus asa ini, sebagai seorang wanita, apa yang bisa dia lakukan? Pang Haosen, apa yang ingin kamu lakukan? Su Sueling mengangkat kepalanya dan berusaha untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Hanya saja suaranya yang tercekik mengkhianatinya. Haha, apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin, Su, keluargamu, semua, mati, tentu saja, Sueling dan mengucapkan kata demi kata. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Su Sueling bertanya. Tidak. Tidak, tidak. Bagaimana kami bisa membunuh mereka semua? Semua orang di keluarga Su akan mati. Tapi kamu tidak akan mati. Aku akan menjagamu dan membiarkanmu melihat semua keluarga Su mati. Lalu perlahan menyiksamu. Aku ingin kamu selamat. Tidak, aku tidak bisa mati. Pang Haosen berkata sambil tersenyum muram. Mendapat jawaban tegas dari Pang Haosen, Su Sueling tidak lagi memiliki ilusi apapun. Melihat sekeliling, semua keturunan langsung keluarga Su menunjukkan ekspresi ketakutan, mata mereka penuh ketakutan. Diperkirakan hati mereka juga diliputi rasa putus asa. Su Jingyuan menahan amarahnya, dia ingin segera maju dan mati bersama Pang Haosen. Namun dia tahu bahwa mustahil untuk berhasil melakukan hal itu. Belum lagi Pang Haosen juga memiliki kekuatan setengah langkah suci. Kali ini dia datang untuk mengejar keturunan jenius yang dikirim oleh keluarga Su, dan dia pasti memiliki banyak master bersamanya. Jika Anda terburu-buru, Anda hanya akan mati. Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi dengan keturunan langsung keluarga Su ini? Sekarang kita hanya bisa berharap Lin Dong bisa maju. Setelah melihat sekeliling, Su Sueling tiba-tiba berteriak, Tuan Lin, ini adalah anak-anak berbakat langsung dari keluarga Su saya. Mereka adalah harapan terakhir keluarga Su kami. Tolong bantu saya. Mulai hari ini, saya, Su Sueling, akan menjadi bersamamu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas budimu. Tolong bantu keluarga suku sekali. Hahaha, Pang Haosen tertawa lebih liar. Su Sueling, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu Lin Dong akan tetap peduli dengan hidup dan mati keluarga Su-mu? Sekarang dia melihat keluarga Pangku. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Setelah itu leluhurku dari keluarga Pang menjadi pemimpin aliansi suci. Pada saat itu, tidak ada kekuatan di alam Xingsu yang berani melawan kita. Jika tidak, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Su Sueling mengabaikan ucapan Pang Haosen kata-kata dan menunggu dengan tenang. Dia yakin Lin Dong bukanlah orang seperti itu. Namun, waktu berlalu detik demi detik. Setelah adegan hening selama lebih dari 10 detik, Lin Dong masih belum muncul. Hati Su Sueling dan Su Jingyuan perlahan tenggelam. Dua serangan yang dilakukan oleh keluarga Pang menyebabkan banyak keributan, menghancurkan banyak bangunan di perusahaan perdagangan kornukopia. Tidak mungkin bagi Lin Dong untuk tidak mendengarnya. Tapi dia belum muncul. Apakah Anda benar-benar takut menyinggung keluarga Pang? Kemungkinan ini bukan tidak mungkin, namun sangat tinggi. Bagaimanapun, musuhnya adalah pemimpin aliansi suci. Bahkan jika Lin Dong bersedia membantu, tuannya pasti akan menghentikannya ketika dia mengetahuinya. 10 detik berlalu lagi. Su Sueling dan Su Jingyuan saling memandang, keduanya menunjukkan ekspresi pahit. Tuan Lin mungkin benar-benar dihentikan oleh tuannya. Sulit untuk tidak mematuhi perintah guru, dia tidak akan membantu keluarga Su. Apakah ini benar-benar akhir dari keluarga Su? Hahaha. Su Sueling, di mana Tuan Linmu? Sudah lama sekali. Kenapa dia tidak keluar untuk menyelamatkanmu? Sepertinya kamu ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, dan mereka masih tidak menyukaimu.
Kenapa tidak? Tidakkah kamu datang dan melakukannya untukku? Ayo kita lakukan. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa membiarkan anggota keluarga Su ini mati dengan lebih bahagia. Melihat tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, Pang Haosen memulai untuk tertawa terbahak-bahak. Persis seperti itulah yang dia pikirkan, tidak peduli betapa hebatnya Lindong, dia hanya berada di level Saint sejati. Beraninya kamu menantang keluarga Pang, nenek moyang telah mengalahkan Xuan Yuan Shou, orang terkuat di alam Xingsu. Sebaliknya, dia menjadi orang terkuat di alam Xingsu. Ia juga mendapat dukungan dari 4 wakil pemimpin lainnya. Mulai sekarang di alam Xingsu, hanya keluarga Pang yang menjadi satu-satunya. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Pang sedang mencari kematian. Pang Haosen mulai menjadi semakin sombong. Hahaha. Satu-satunya suara di dunia ini adalah tawa Pang Haosen. Ia ingin melampiaskan segala ketidakbahagiaan yang ia rasakan selama ini. Yang lain tidak berani menarik napas. Anggota keluarga Su yang berada di reruntuhan di tanah semuanya tampak pucat. Hal yang sama berlaku untuk Su Sueling dan Su Jingyuan. Saya pikir Lindong akan membantu. Setidaknya jagalah warisan keluarga Su tetap hidup. Tapi sekarang Lindong dihentikan oleh tuannya. Keluarga Su sudah berakhir. Apakah itu lucu? Kata sebuah suara, sela tawa Pang Haosen. Kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Pang Haotian dan menangkapnya. Pada saat ini, 2 leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Pang yang mengikutinya juga muncul di samping Pang Haosen dalam sekejap, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Lindungi Pang Haosen, dan pada saat yang sama serang sosok ini. Bang! Kedua pihak berpisah, Lindong berdiri diam dan tidak bergerak. 2 orang suci sejati dari keluarga Pang terus-menerus memimpin Pang Haosen kembali. Menabrak, tidak berhenti sampai menabrak kapal besar dan membuat lubang besar di kapal. Lindong menatap kedua lelaki tua yang melindungi Pang Haosen di depannya. Yang satu berada di tahap awal tingkat orang suci sejati, dan yang lainnya berada di tahap orang suci sejati. Ternyata itu adalah 2 ekor semut. Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan menggunakan teknik cloning. Tepat di bawah, dia merasakan 2 pria kuat tersembunyi di langit. Hanya saja kekuatan spesifik lawan tidak bisa ditentukan. Jadi ketika saya mendengar teriakan minta tolong Su Sueling, saya tidak buru-buru keluar. Sebaliknya, dia menggunakan esensi darah untuk melakukan teknik cloning. Terutama karena Lindong tidak ingin terlihat terlalu menakutkan. Dia sendiri hanya berencana menggunakan kekuatan level Saint sejati akhir, sama seperti sebelumnya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan, klon tersebut berpura-pura menjadi tuannya dan menggunakan kekuatan tempur tingkat Raja Suci untuk membantu. Maka apa yang pernah dikatakannya kepada keluarga Su bisa terpenuhi dengan sempurna. Jika Lindong sendiri menunjukkan kekuatan Raja Suci, itu tidak masuk akal. Lompatan kekuatan yang begitu besar tidak dapat dijelaskan. Sekali atau 2 kali saya bisa mengatakan saya bersembunyi. Kuda penunggang kuda ini sudah setingkat Raja Suci, dan ia masih menyembunyikan rambutnya. Jika Anda memberitahu saya, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak mudah menjelaskannya kepada keluarga Su saat itu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang berani menanyainya. Namun karakter Lindong tetap tidak suka membiarkan teman-temannya salah paham. Jika bisa, cobalah membuat kepanikan kembali muncul. Keluarga Su mendorongnya terus maju. Tanpa keluarga Su, di mana dia bisa memiliki kekuatan setengah langkah tingkat dewa virtual yang dia miliki sekarang. Cara terbaik adalah, tubuh utama masih mempertahankan kekuatan tempur level suci sejati. Jika Anda menemui sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, biarkan avatar Anda menyelesaikannya. Bagaimanapun,
Klon tersebut adalah masternya dalam nama. Bahkan jika ia menggunakan kekuatan tingkat Raja Suci Puncak atau bahkan setengah langkah tingkat Dewa Virtual, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Lin Dong bertarung melawan dua orang dari keluarga Pang sendirian dan meraih keunggulan, memukul mundur mereka. Bagi keluarga Su saat ini adalah sedotan yang menyelamatkan jiwa. Tuan Lin, Su Sueling menangis kegirangan. Dia tahu kalau Lin Dong pasti mendapat tekanan luar biasa sebelum dia membantu keluarga Su. Su Sueling benar-benar tidak ingin Lin Dong berkonflik dengan tuannya karena keluarga Su. Tapi jika dia tidak mengambil tindakan, warisan keluarga Su akan dipotong. Tindakan tiba-tiba Lin Dong juga membuat Su Jingyuan bernapas lega. Setidaknya dengan kekuatan tingkat Zenseng tahap akhir Lin Dong, mereka aman untuk saat ini. Pang Haosen kaget dengan serangan mendadak Lin Dong. Meski dia tidak terluka sama sekali, tapi seluruh orangnya sedikit gemetar. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Lin Dong, dan berkata dengan gemetar, Lin Dong, kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Kamu sudah selesai, tua, leluhur. Tidak, aku akan melepaskanmu. Saya baru saja merasakan nafas kematian. Kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Pang Haosen, seorang suci setengah langkah. Bahkan dengan perlindungan dua orang suci sejati dari keluarga Pang, pikirannya sangat ketakutan dan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Kalau begitu panggil leluhur keluarga Pangmu, coba aku lihat apa yang mampu dilakukan oleh level Raja Suci, Lin Dong berkata dengan santai. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa takut pada Saint King belaka? Bahkan jika kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhmu, klon tersebut masih bersembunyi secara diam-diam. Jika nenek moyang keluarga Pang berani datang, Lin Dong tidak keberatan membunuh orang itu secara langsung. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Selama nenek moyang keluarga Pang meninggal, maka keluarga Pang akan hancur setengahnya. Maka krisis keluarga Su akan teratasi. Ini juga menghemat waktu Anda untuk menemukannya sendiri. Sungguh lancang, Lin Dong. Beraninya kamu membenci leluhurku? Tahukah kamu bahwa leluhur kita telah mengalahkan Xuan Yuan Shou, orang terkuat di alam Xingsu, menggantikannya, dan menjadi pemimpin aliansi suci? Apakah kamu ingin mati? Tegur orang suci sejati dari keluarga Pang. Aku benar-benar hanya ingin mati. Sayang sekali tidak ada yang bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak mencobanya? Lin Dong membalas dengan ringan. Kamu, orang suci sejati dari keluarga Pang tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja merasakan kekuatan Lin Dong, meski itu hanya pukulan tentatif. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dengan 1 lawan 2, Lin Dong mampu mengusir mereka sambil tetap tak bergerak. Kekuatannya seharusnya sudah mencapai tahap akhir level Saint sejati. Sebagai seorang Saint sejati, ia tidak akan berani bertarung sendirian melawan mendiang Saint sejati. Jika tidak hati-hati, Anda akan terluka parah oleh lawan. Lin Dong, apakah kamu benar-benar ingin membantu keluarga Su? Tanya orang suci sejati tahap awal lainnya. Apa yang terjadi? Kamu harus berpikir jernih. Bahkan jika kamu menyelamatkan keturunan langsung keluarga Su hari ini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa keluarga Su akan dihancurkan. Jika leluhurku secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada cara bagi keluarga Su untuk bertahan hidup. Anda menyelamatkan mereka baru saja menyinggung keluarga Pang saya dan pemimpin aliansi suci. Mulai sekarang, Anda tidak akan dapat bergerak maju di alam Starfall. Oke, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan ambil tindakan sekarang. Lagi pula, ada hal lain yang harus saya lakukan. Keluarga Su aman dengan tidak sabar. Masih banyak yang harus dia lakukan,
tidak ada waktu yang terbuang di sini. Bukan hanya keluarga Su yang menunggu penyelamatannya. Sister Hong juga menunggunya di Gua Es. Lindong, tolong berhenti di sini dan bingungkan publik dengan kebohonganmu. Bahkan Xuan Yuan Shou bukanlah tandingan leluhurku. Siapa lagi di alam Starvoid yang bisa mengalahkan leluhur kita? Mari kita berdoa untuk leluhur kita. Menurutku sebaiknya kau bermimpi saja. Ada segalanya dalam mimpi itu. Balas Pang Haosen keras. Belum lagi Pang Haosen dan keluarga Pang tidak mempercayai kata-kata terakhir Lindong. Bahkan Su Sueling dan anggota keluarga Su lainnya di lapangan, serta orang banyak yang menonton dari kejauhan, tidak mempercayainya. Jika leluhur keluarga Pang dapat mengalahkan Xuan Yuan Shou dan mengambil posisi pemimpin aliansi suci, dia sudah menjadi orang terkuat di alam Xingsu. Dari sudut pandang saat ini, sebenarnya tidak ada seorang pun di alam Xingsu yang bisa mengalahkannya, atau bahkan bertarung dengannya. Keluarga Su sangat berharap ini palsu, tapi itulah kenyataannya. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mempunyai ilusi. Lindong terlalu malas untuk terus memperhatikan pihak lain. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin energik. Buang-buang waktu saja. Dengan gerakan biasa, lampu merah menyala, dan sudah ada pedang merah di tangannya. Menunjuk pedangnya, kalian berdua bertindak bersama. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Tentu saja, kalian semua boleh datang. Aku tidak keberatan. Pang Haosen diarahkan oleh pedang panjang Lindong. Dia hanya merasakan hawa dingin menjalar ke atas kepalanya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia sangat ingin keluar dari sini. Saya tidak ingin menghadapi Lindong lagi. Dua pertemuan dengan Lindong memberikan pukulan besar bagi Pang Haosen. Ketika dia datang kali ini, dia awalnya mengira karena nenek moyangnya telah menjadi pemimpin aliansi suci, Lindong pasti tidak akan berani membantu keluarga Su lagi. Tanpa diduga, Lindong tidak takut sama sekali. Pang Haosen bersumpah bahwa dia tidak ingin bertemu dengan bintang jahat Lindong lagi. Dua orang suci sejati di sampingnya sebenarnya tidak jauh lebih baik. Awalnya kekuatannya tidak sebaik Lindong. Ditambah dengan senjata ajaib yang dimiliki Lindong di tangannya, dia bukan lagi lawan. Terlebih lagi, setelah Lindong menerobos ke tingkat dewa virtual setengah langkah, seluruh auranya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan jika dia menekan kekuatannya sendiri, aura meremehkan dunia masih tidak bisa diubah. Bahkan orang kuat di tingkat akhir Sein sejati sudah kehilangan separuh pertarungannya saat menghadapi momentum Lindong. Dua orang suci sejati dari keluarga Pang mengetahui hal itu dengan sangat baik. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak bisa mengalahkan Lindong. Misi mengejar keturunan langsung keluarga Su gagal total. Tidak bisa menyalahkan mereka. Siapa sangka saat ini, Lindong masih berani melindungi keluarga Su. Salah satu dari mereka berkata, "Lindong, karena kamu begitu keras kepala, keluarga Pang saya mengaku kalah hari ini. Mari kita bertemu lagi besok. Saya harap kamu masih bisa tegar saat kita bertemu lagi nanti." Haosen kembali di kapal, bersiap untuk berangkat dari sini. Tanpa diduga, Lindong menyeringai saat ini. "Datanglah kapanpun kamu mau. Pergilah kapanpun kamu mau. Apa menurutmu ini benar-benar wilayah keluarga Pangmu? Aku baru saja tidur, dan kamu membangunkanku, dan kamu harus menahan amarahku." Bagus, cepat pergi. Keduanya mengetahui bahwa Lindong benar-benar berani mengambil tindakan. Dia segera membawa Pang Haosen melarikan diri dari kapal. Lampu merah menyilaukan menutupi mata semua orang. Ketika lampu merah menghilang, semua orang mendapatkan kembali penglihatannya. Sepertinya tidak ada yang berubah. Hanya dua ahli tingkat suci sejati dari keluarga Pang yang meninggalkan kapal bersama Pang Haosen. Namun kemudian,
mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Kapal keluarga Pang, yang menggabungkan kekuatan pertahanan dan ofensif serta menghabiskan banyak uang untuk membangunnya, perlahan-lahan terpisah dari tengah ke kedua sisi. Boom, 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 lalu terjadilah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi asap tebal dan abu beterbangan. Kecuali Pang Haosen dan 2 orang suci sejati. Tak satu pun orang kuat dari keluarga Pang melarikan diri. Pedang Lindong tidak hanya membelah kapal, tetapi juga membawa energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan semua yang ada di kapal, termasuk orang-orang kuat dari keluarga Pang. Keluarga Su di tanah, serta para penonton di sekitarnya, semua melihat pemandangan Sora dalam keheningan yang tertegun. Begitu banyak orang kuat dari keluarga Pang yang terbunuh hanya dengan 1 pedang. Su Sueling dan Su Jingyuan tidak pernah menyangka Lindong akan membunuh anggota keluarga Pang. Mereka pikir akan lebih baik jika Lindong maju. Lagi pula, begitu kamu membunuh seseorang, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. 2 orang suci sejati dari keluarga Pang tercengang oleh serangan mendadak itu. Belum lagi kapalnya sendiri, benteng bergerak, yang membutuhkan sumber daya finansial dan material yang besar untuk membangunnya, segera dihancurkan. Bukan itu saja, yang benar-benar kalah adalah tuan keluarga Pang di kapal. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari keluarga Pang, dan mereka adalah tentara yang tewas. Mengolah prajurit mati ini membutuhkan lebih banyak energi dan waktu. Hilang begitu saja seperti abu, keduanya tampak jelek. Hanya Pang Haosen yang terlihat bersemangat. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati anggota keluarga Pang lainnya. Jika mati, itu hanya masalah menghabiskan lebih banyak sumber daya dan waktu untuk mengolahnya. Tapi jika Lindong berani membunuh siapapun, dia pasti akan dikutuk. Begitu berita itu sampai ke keluarga Pang, nenek moyang pasti akan mengambil tindakan untuk menangani Lindong secara pribadi. Tidak perlu berbicara sendiri, Lindong juga pasti mati. Pang Haosen sekarang sangat membenci Lindong. Saya berharap Lindong segera mati. Hanya dengan cara ini dia dapat sepenuhnya melepaskan diri dari simpul di hatinya. Lindong, kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Pangku. Kamu ditakdirkan untuk mati. Nenek moyangku pasti akan menghukum 9 klanmu. Tunggu saja kematianmu, bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang ada hubungannya denganmu akan melakukannya. Dibunuh, mereka akan dicabut. Pang Haosen menunjuk ke arah Lindong dan berkata dengan marah. Ia tidak merasa sedih atas meninggalnya keluarga Pang. Namun nada suaranya penuh dengan kegembiraan. Selama Lindong meninggal, itu akan sebanding dengan kematian banyak orang di keluarga Pang. Bagaimanapun, selama dia tidak mati, kamu sangat mengkhawatirkan hidup dan matiku, kenapa tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Lalu dia menebas dengan pedang, ilmu pedang penghancur kejahatan. Boom, lampu merah menyapu Pang Haosen dan yang lainnya. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lampu merah. Lindong, beraninya kamu. Setelah melihat ini, 2 ahli tingkat suci sejati dari keluarga Pang segera memperbesar pupil mereka. Bahkan jika mereka berdua berada di level orang suci sejati, pedang ini masih akan melukai mereka secara serius. Belum lagi Pang Haosen, orang suci setengah langkah. Dia harus mati. Pang Haosen adalah orang yang dihargai oleh Patriark Pang Zong dan tidak boleh mati di sini. Jika tidak, mereka akan dihukum berat saat kembali. Keduanya meraih Pang Haosen pada saat yang sama, melambaikan tangan untuk mengobrak-abrik ruangan, dan segera masuk. Menghadapi pedang ini, mereka tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Dan satu-satunya pikiran mereka adalah melarikan diri. Ketika dia kembali ke keluarga,
dia akan mengirim orang yang lebih kuat untuk menghadapi Lindong, atau leluhur akan mengambil tindakan sendiri untuk mengungkap kekuatan di balik Lindong. Setelah memasuki ruang 4 dimensi, keduanya tidak berhenti, melainkan terus mengobrak-abrik beberapa penghalang ruang, terus-menerus melewati ruang 5 dimensi dan memasuki ruang 7 dimensi. Raih ruang dimensi tertinggi yang bisa dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, lalu segera pergi bersama Pang Haosen. Sebelum celah di luar bisa tertutup, cahaya pedang Lindong sudah tiba. Ia memotong sepanjang celah di ruang angkasa, segera setelah itu. Semua orang di luar bisa mendengar 3 jeritan melengking yang datang dari celah luar angkasa yang akan ditutup. Jelas sekali dia terluka parah oleh pedang Lindong. Lindong, tunggu saja. Keluarga Pang kami pasti akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Dunia terdiam. Semua orang melihat ke arah langit, tempat sosok itu berdiri seperti dewa. Sorot matanya hanyalah rasa iri dan pemujaan yang tak ada habisnya. Inilah pria yang sangat kuat, keluarga Pang, yang membuat keluarga Su tidak berdaya dan terjebak dalam situasi hidup dan mati, dengan mudah dilenyapkan dengan 2 pedang. Bahkan dari awal hingga akhir, Lindong berdiri di sana tanpa bergerak. Kekuatan kedua pedang itu begitu menakutkan, membunuh ratusan tim kuat keluarga Pang dengan 1 pedang, ditambah kapal raksasa. 1 pedang melukai 2 ahli tingkat suci sejati dari keluarga Pang. Hancurkan musuh sambil berbicara dan tertawa. Inilah gaya yang harus dimiliki oleh orang kuat. Lindong melirik ke tempat Pang Haosen dan yang lainnya pergi. Sin tersenyum menghina. Apakah kamu ingin aku hidup tetapi tidak mati? Kamu harus memiliki kemampuan itu dari keluarga Pang. Kalaupun ada, kalian bertiga tidak bisa melihatnya. Terima kasih Tuan Lin atas kebaikan Anda yang luar biasa. Seluruh keluarga Su tidak perlu membalas apapun. Terimalah rasa hormat Sueling. Su Sueling berlutut di tanah, membungkuk, dan memberi hormat pada Lindong. Keturunan langsung keluarga Su lainnya juga berlutut setelah bereaksi. Terima kasih Tuan Lin karena telah menyelamatkan hidupmu. Terimalah doaku. Lindong melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mengangkat semua anggota keluarga Su. Nona Su, Anda tidak perlu bersikap sopan. Apa yang saya, Lindong, katakan pasti akan diperhitungkan. Keluarga Su Anda telah membantu saya. Jadi selanjutnya, inilah waktunya bagi saya, Lindong, untuk membalas budi. Don, jangan khawatir, selama aku di sini, keluarga Su tidak akan pernah tumbang. Kata-katanya juga menyentuh hati Su Sueling. Terima kasih, Tuan Lin. Su Sueling berkata dengan penuh terima kasih. Terlepas dari apakah Lindong dapat menyelesaikan masalah keluarga Su, memiliki hati ini sudah cukup. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia, Su Sueling, tidak salah terhadap orang tersebut. Jika keluarga Su pada akhirnya tidak bisa diselamatkan, inilah nasib keluarga Su. Itu sebenarnya karena musuh lebih kuat dari perkiraan, bukan karena Lindong tidak berusaha sekuat tenaga. Pemimpin aliansi suci, orang paling berkuasa di alam Xingsu. Kedua identitas ini digabungkan. Apa yang diciptakan adalah kekuatan yang tak terkalahkan di alam bintang kekosongan. Lindong berani menyinggung kekuatan seperti itu demi keluarga Su, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik hati dan benar. Ruang 7 dimensi, 2 orang suci sejati dari keluarga Pang memimpin Pang Haosen sepenuhnya. Ketiganya terluka parah oleh pedang Lindong, terutama Pang Haosen. Kekuatannya terlalu lemah, ini hanya setengah langkah menuju alam suci. Dia bahkan tidak mengolah tubuh suci. Meskipun 2 orang suci sejati memblokir pedang untuknya, mereka masih terluka oleh energi pedang Lindong. Sebagian besar tubuhnya hancur. Jika bukan karena 2 orang suci sejati, mereka dapat memaksa energi pedang keluar dari tubuhnya tepat waktu.
Hanya energi pedang ini yang bisa membunuhnya. Tanpa menjadi tubuh suci, tidak ada cara untuk menahan energi pedang yang dipancarkan pedang pemecah kejahatan Lindong. Aku harus membunuh Lindong dengan tanganku sendiri. Aku harus membunuh Lindong dengan tanganku sendiri. Aku harus membunuh Lindong dengan tanganku sendiri. Gumam Pang Haosen sambil menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Ini adalah satu-satunya keyakinan yang membuatnya terus maju. Kebenciannya yang luar biasa pada Lindong hampir membuatnya menjadi setan. Selama Lindong tidak mati, tidak peduli seberapa kuat Pang Haosen di masa depan, begitu dia melihat Lindong, ketakutan yang ada di lubuk hatinya akan tergali dan diperbesar tanpa batas. Di samping Pang Haosen, dua orang suci sejati yang menahannya berlari dengan liar sudah mengutuk dalam hati mereka dan berharap mereka bisa mencabik-cabik Lindong. Pedang itu juga menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Akan lebih baik jika Pang Haosen tidak dilindungi. Namun untuk melindungi Pang Haosen, keduanya harus menahan kekuatan pedang ini. Tubuh suci tingkat orang suci sejati juga terlalu berat untuk ditanggung. Mereka bertiga bergerak maju dengan cepat, menyeret tubuh mereka yang terluka parah. Tiba-tiba terdengar suara menyeramkan di telinga mereka. Pang Haosen, kamu ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri. Ayo, aku akan memberimu kesempatan ini. Bersambung.